Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masih di tema 6, tentang panas dan perpindahannya, subtema 3, muatan seni budaya dan prakarya. Yang pertama yaitu mengenai menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku ya. Hampir setiap buku itu memiliki sampul depan ya. Di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita ya. Maksud dari sebuah cerita. Selain ada dalam buku, gambar cerita juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Gambar berisi tentang isi buku. 2. Gambar yang disajikan harus menarik. 3. Terdapat judul buku yang ditulis dengan huruf lebih besar dan tulisan lainnya. Ya, lebih besar dari tulisan lainnya. Nama penulis dan nama penerbit buku. Warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Itu adalah ciri-ciri dari sampul depan buku. Perhatikan gambar cerita di sini, Nak, ya. Cerita ini. Adapun gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Ya, gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Ya. Kalau menurut anak Ustadz, dari gambar yang ada di sini, ya, ini adalah sampul depan buku. Nah, itu bercerita tentang apa tuh, Nak, ya? Itu adalah cerita tentang rakyat Nusantara, bisa timun emas, maling kundang, dan lain-lainnya, ya. Yang selanjutnya menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Cerita pada sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin agar terlihat indah. Salah satu unsur untuk memperindah gambar adalah pewarnaan. Dalam mewarnai gambar cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan diantaranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, teknik basah. Contoh pewarnaan yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas seperti gambar di sini, Nak, ya. Nah, ini adalah teknik basah. Tapi ada juga teknik kering. Kalau teknik kering, ya, pada teknik kering kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya adalah krayon, pensil warna, dan spidol warna. Ya, ini spidol warna, Nak, ya. Itu adalah teknik kering dengan teknik basah. Itu perbedaannya, Nak, ya. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul memiliki seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar. Seperti gambar yang di samping ini, Nak, ya. Yang mana pada gambar di atas ini bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Ya. Oke, untuk tugasnya Ustadz adalah buka bukunya halaman 81, kerjakan yang muatan SBDP ya, nomor 1 sampai nomor 5. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan SBDP. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.